yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, cerita ini kelihatannya sepele. Ya, cerita ini kelihatannya tidak menarik karena ceritanya orang kaya dan orang miskin. Tetapi saudara, ketika saya merenungkan, ada sesuatu yang sangat luar biasa yang kita perlu diperhatikan. Cerita ini sepintas saudara, mungkin saudara tidak ada maknanya. Tapi pagi ini saya beritahu kepada saudara, ada dua tokoh saudara dalam cerita ini. Satu orang kaya dan dua orang miskin, tapi punya namanya Lazarus. Saudara, orang kaya ini tidak punya nama. Saya coba lihat baik di bahasa aslinya pun tidak ada namanya saudara. Padahal saudara, dia kaya, dia punya uang banyak. Kita tahu saudara, dia pakai jubah ungu, kain halus. Itu saudara menandakan dia orang kaya dan punya kedudukan tinggi. Biasanya saudara, orang kaya ini terkenal, namanya pasti terkenal. Walaupun saudara tidak melihat orangnya, walaupun saudara tidak kenal sama dia, tetapi saya percaya saudara tahu namanya orang kaya. Kalau saudara ingat, mungkin saudara belum lahir atau sudah lahir, dulu lagi zamannya Pak Harto, saudara tahu yang namanya Swilyo. Siapa tahu saudara? Tahu semua atau saudara belum lahir? Swilyo ini orang yang terkaya di Indonesia. Dia terkenal saudara, tapi saya nggak kenal orangnya, saya nggak tahu orangnya, tetapi dia kaya saudara. Jadi orang kaya itu pasti saudara tahu dan terkenal, tapi anehnya saudara, di dalam Alkitab tidak tercatat namanya. Aneh saudara. Tapi saudara akan tahu siapa dia sesungguhnya. Tidak dicatat dalam Alkitab. Justru yang dicatat saudara, orang miskin yang namanya Lazarus. Lazarus tinggal saudara di depan emperan, di depan terasnya orang kaya. Dia duduk di sana, dia menanti makanan yang jatuh saudara. Dia menunggu rempah-rempahnya saja untuk mempertahankan hidupnya. Kita tahu saudara, Lazarus orang miskin dan sangat-sangat miskin. Dia duduk di sana di teras orang kaya. Tapi orang kaya gak mau tahu siapa itu Lazarus. Saudara, ketika dia menunggu rempah-rempah makanan dari orang kaya, justru anjing-anjing yang datang saudara menjilati boroknya. Lazarus saudara sangat menderita, sangat terhina. Tidak banyak kita tahu kalau ada orang miskin datang ke gereja, bisakah kita sambut dia? Orang miskin saudara seringkali diasingkan. Kita nggak mau berkawan sama dia, kita nggak mau tolong dia. Bahkan saudara sekalipun, ketika kita punya hajatan mungkin, kita nggak undang dia karena dia miskin. Itulah saudara, orang miskin penuh dengan penderitaan, penuh dengan kehinaan. Tapi saudara tahu, orang kaya
cari makanan yang luar biasa, undang teman-teman dia. Tapi sementara di depan rumahnya tidak sepiring pun dia kasih kepada Lazarus. Dan lalu sih Yurash Horabata gaya sih. Saudara tahu, hatinya orang kaya ini sudah tertutup dengan selubung kekayaan. Dia tidak punya kasih. Pagi hari ini, saudara, apakah saudara seperti orang kaya ataukah saudara seperti Lazarus? Padahal saudara, Tuhan berkata dalam firman-Nya, kasihilah sesamamu. Orang kaya ini, saudara, ketika dia kasih satu piring kepada Lazarus, apakah dia miskin? Tidak. Karena dia tertutup hatinya. Dia tidak memiliki kasih lagi. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita miskin, bukankah saudara pemilik kita tidak mengakui kita? Sahabat-sahabat kita kadang meninggalkan kita. Tetapi kalau orang kaya, saudara, bukan pemiliknya saja ngaku pemilik. Satu saat, saudara, saya masuk gereja, bukan di gereja sini, di sana di Jawa, tapi sana sini. Saya masuk gereja, saudara. Saya tidak pernah disambut oleh pendetanya. Mungkin karena saya miskin, mungkin lihat saya kekurangan. Tapi yes, oke, tidak jadi masalah buat saya. Karena saya berpikir saya datang menemui Tuhan, saya datang hanya berjumpa dengan Tuhan. Saya datang di tempat di mana gereja bukan bertemu dengan siapapun, tapi saya ingin ketemu dengan Tuhan, saudara. Tapi satu kali kelak saya tetap baik. Saya tidak pernah disambut, saya, saudara. Tapi kalau ada orang kaya masuk, saudara tahu, wah, selamat dia, hormat dia. Tapi Lazarus tidak pernah dihormati. Yes, oke, buat saya tidak ada masalah, no problem. Tapi saudara-saudara, jangan kita menjadi orang kaya yang tertutup hatinya. Kalau kita punya, beri orang yang membutuhkan. Orang yang miskin, sudah tahu, orang kaya mati, orang miskin juga mati. Tetapi orang miskin lebih dulu mati, saudara. Kenapa? Dia berjuang keras untuk menatap hidupnya. Tetapi sayang, saudara, kekurangan gizi. Ada banyak di antara kita, mungkin saudara kita, sahabat kita masih kekurangan gizi. Dia membutuhkan pertolongan, tapi saudara tidak pernah tengok dia. Bahkan dia sakit pun tak pernah tengok. Orang miskin ini mati, saudara, karena dia kekurangan gizi dan kekurangan makanan yang layak buat dia. Dia mati, saudara. Tapi saudara tahukah, saudara, ketika dia mati, kemana dia pergi? Alkitab dengan jelas katakan, dia
disambut malaikat ada di pangkuan Abraham. Saudara tahu, pangkuan Abraham menurut pandangan orang Yahudi itu menggambarkan Firdaus. Apa yang Yesus katakan ketika saudara di sebelah salib? Dia bertobat, ya Tuhan, ingat aku ketika Engkau ada di sana. Engkau sudah menjadi raja. Yesus katakan, hari ini juga Engkau bersama-sama aku di Firdaus. Lazarus, saudara, ada di pangkuan Abraham, menggambarkan dia ada di Firdaus. Tapi siang hari ini saudara tahu, Lazarus masuk surga bukan karena kemiskinannya. Lazarus masuk surga bukan karena dia merampok orang kaya. Lazarus masuk surga bukan karena dia mengambil uang orang kaya, menipu orang kaya. Tidak, saudara. Tapi Lazarus masuk surga karena dia punya iman kepada Tuhan. Dia memiliki iman kepada Tuhan yang dipertahankan. Makanya pujian katakan tadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Jadi saudara, Lazarus masuk surga bukan karena miskin, bukan karena kekurangan, tetapi dia karena memiliki iman yang selalu dipertahankan sekalipun kekurangan. Tapi saudara, sebaliknya, orang kaya juga mati. Saudara tahu orang kaya mati masuk ke mana? Neraka, saudara. Alam maut itu neraka. Kekayaannya saudara tidak bisa menolong dia. Abraham katakan, ketika engkau hidup, engkau berfoya-foya, engkau senang-senang, mementingkan diri sendiri, engkau tidak pernah memikirkan Lazarus yang miskin. Sekarang engkau masuk ke tempat penderitaan sesuai dengan perbuatanmu. Saudara, siapa saja bisa terjadi, karena tema firman Tuhan hari ini, hilang kesempatan. Orang kaya ini hilang kesempatan, saudara. Orang kaya ini bukan orang yang biasa, bukan orang yang tidak percaya. Karena itu dia panggil Bapak Abraham. Dia orang kaya, tapi dia juga anak Tuhan, saudara. Karena dia tahu Abraham. Saudara, siapapun juga, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita anggap berdiri kuat. Tapi bisa saja kita kehilangan kesempatan. Kesempatan apa, saudara? Kesempatan hidup kekal. Kalau kita tidak benar-benar hidup dengan Tuhan yang sungguh-sungguh. Saudara, ada satu kali, saudara, seorang gembala mengajar, saya ikut pengajarannya. Pengajarannya luar biasa, saudara. Banyak orang yang ikut, bahkan dari luar kota Jawa ikut juga. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Pengajarannya hebat.
yang ikut banyak. Tapi di tengah-tengah saudara, dia tumbang. Tumbang saudara. Kenapa tumbang? Itu sebabnya saudara, jangan merasa kita kuat berdiri dan mengandalkan harta kita. Jangan kita kuat mengandalkan kedudukan kita. Suatu kali kelak kita bisa saja kehilangan kesempatan dan tumbang. Kalau saudara tahu, saudara pernah dengar banyak, bukan saja pendeta-pendeta, tapi anak-anak Tuhan banyak yang tumbang. Karena perbuatan ini, karena perbuatan ini, karena perbuatan ini. Apa sebabnya saudara? Saudara tahu kita sebagai orang percaya, kita hidup dalam dua dunia. Ini saudara perhatikan. Orang percaya hidup dalam dua dunia. Satu saudara dunia rohani, dan satu dunia jasmani, dunia ilmiah. Dan kita tahu musuh kita yang digambarkan dalam Efesus adalah musuh yang siap menjatuhkan kita, anak-anak Tuhan, dalam dunia rohani, tetapi dia pakai dunia jasmani. Itu sebabnya saudara, banyak anak-anak Tuhan, banyak seorang pendeta gembala yang jatuh karena dunia jasmaninya. Kalau dunia rohaninya oke, dia baca Alkitab, dia merenungkan firman Tuhan, dia bisa hal-hal rohani oke. Tapi saudara tahu yang harus dipikirkan, dunia jasmani, musuh akan pakai dunia jasmani untuk menghancurkan dunia rohani. Saudara-saudara, itu sebabnya saudara, maaf saudara, nah saudara, pagi hari ini kita mau merenungkan supaya kita tidak terjebak di tengah jalan. Saya katakan sekali lagi, siapa saja, saudara tahu kisahnya Salomo. Salomo punya hikmat yang luar biasa, saudara. Salomo bukan orang biasa. Seperti kita-kita kan orang yang biasa-biasa saja. Tapi dia diberi hikmat sama Tuhan luar biasa. Tapi saudara tahukah, akhir endingnya Salomo, dia jatuh dalam dosa. Semestinya saudara, orang yang punya hikmat lebih dari orang biasa, dia mesti kuat. Dia mesti tampil beda. Iya saudara, dia kuat dan dia tampil beda pertama. Sampai ratu dari selatan pun datang untuk meminta hikmatnya. Tapi saudara tahu, hari demi hari, tahun demi tahun, tahap demi tahap, musuh menjatuhkan dia. Dan akhirnya dia tumbang. Ending akhir hidup kita, saudara, kita tidak tahu. Umur kita tidak tahu. Tapi saya percaya, engkau pegang Yesus sekali Yesus. Tetapi juga saudara harus mengerti firman Tuhan. Saya belajar saudara sekolah akademi hampir 2 tahun. Kenapa?
saudara, ikut Yesus tidak selalu mudah. Kalau kau tidak mempertahankan imanmu, kalau kau tidak mempertahankan Yesus tetap Yesus, sekali kelak kau bisa tumpah. Jangan merasa hebat, merasa kuat. Rasul Paulus yang kuat, Rasul Paulus yang hebat, dia pernah berkata, jangan-jangan sampai aku ditolak. Dia tahu, saudara, keadaan dunia ini, saudara, tidak boleh dianggap sepele. Seringkali anak-anak muda menganggap sepele, atau bahkan ada orang tua yang juga sama. Buat saya tidak, saudara. Karena saya sudah mempelajari tentang strategi musuh. Suatu saat, saudara, saya akan beri seminarnya. Ini penting, saudara. Musuh kita musuh yang luar biasa. Dia hidup jutaan tahun, saudara. Kita cuma umur berapa? Saudara, tidak ada apa-apanya, saudara. Bahkan hamba Tuhan, sangat Tuhan yang belajar firman pun bisa jatuh. Karena musuh kita cerdik dan luar biasa. Dia umur 1 juta tahun, 2 juta tahun, bahkan jutaan tahun, saudara. Kita paling top 120 tahun. Ilmu kita tidak ada apa-apanya. Tapi saudara, saya kasih tahu, belajar firman, renungkan firman, lakukan firman. Tanpa ini, saudara, kau tidak akan mampu berjalan di atas dunia ini. Karena musuh kita digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menelan siapa saja yang dapat ditelan. Oleh sebab itu, saudara, kita belajar punya hati yang mengasihi Lazarus. Kita mengasihi orang yang miskin. Kita mengasihi orang yang kekurangan. Kita mengasihi Tuhan. Tidak perlu harus kita kaya dulu, tapi hati kita, milikilah hati Kristus. Saudara, untuk mengasihi orang miskin tidak selalu kita memberi uang. Kalau ada kita beri, tapi kalau nggak ada kita lupakan dia. Saudara, orang kaya ini tidak pernah perhatian dengan orang yang miskin. Lazarus padahal ada di depan rumahnya. Justru anjing-anjing yang datang menolongnya. Menolong untuk apa, saudara? Menjilati boroknya. Wow, saudara. Padahal dia punya kekayaan yang luber, saudara. Kita seringkali kalau kita menolong orang kaya, menolong orang miskin, orang kekurangan, selalu kita berpikir saya harus kaya dulu. Tuhan berkati saya. Kalau saya kaya, saya bisa kasih dia. No, saudara. Janda miskin punya uang cuma satu-satunya. Tapi firman Tuhan katakan apa? Itu banyak orang kaya yang memberi, tapi yang dibenarkan hanya cuma orang miskin. Karena dia tahu hatinya tulus, hatinya mengasihi Allah. Begitu juga, saudara, Lazarus yang miskin dibenarkan dia duduk di pangkuan Abraham. Mungkin dia hidup di dunia kekurangan, dia hidup di dunia menderita. Tapi saya beritahu pagi hari ini, sekalipun hidup di dunia ini sementara,
engkau banyak hal yang dipergumulkan. Tapi saya beritahu, jangan lepaskan Yesus. Satu kali pencobaan akan datang kepada saudara. Saya seringkali dihadapkan dengan pencobaan. Hampir-hampir saja saya jatuh. Tapi kekuatan yang menopang saya, yang menopang saya menjadi kuat kembali, punya spirit. Firman Tuhan yang saya baca, firman Tuhan yang saya renungkan, menginspirasi saya, sehingga saya bangkit lagi. Saya bertobat. Saya mulai naik lagi. Jadi saudara, sudah banyak bukti anak Tuhan, hamba Tuhan, gembala semua yang hebat pun bisa jatuh. Itulah musuh. Oleh sebab itu saudara, ada Lazarus di depan rumahmu. Ada Lazarus di depan rumahmu. Kau perhatikan dia. Artinya saudara, perhatikan orang yang akurat. Karena Yesus dari Kejadian sampai Wahyu diringkas firman itu cuma menjadi dua. Kasihlah Allahmu dan kasihlah sesamamu. Lazarus masuk surga karena punya iman kepada Yesus. Orang kaya gak masuk surga karena tidak memiliki kasih. Padahal dia anak Abraham. Kita sebagai anak-anak Tuhan pagi hari ini, sebelum saya tutup, buka hatimu, milikilah kasih Kristus. Tengok di rumahmu, mungkin ada Lazarus. Tengok di sekelilingmu, mungkin ada orang yang membutuhkan. Dan saya percaya, kelak ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, malaikat akan sambut kau, membawa kita orang-orang percaya kepada Bapa. Oleh karena itu, siapkan untuk kita tidak terjebak di tengah jalan, untuk kita tidak kehilangan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Nah saudara, itu saja.